Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tiba pada ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran yang ke-6 dengan judul "Dan Bangsa Besar Manakah?". Mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami dapat tiba pada pelajaran yang ke-6, pelajaran sekolah sahabat kami. Tuhan tuntun dan berkati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mendapatkan berkat dan iman kami bertumbuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebagai ayat hafalan kita pada pelajaran yang ke-6 ini tertulis dalam Ulangan 4 ayat 8. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Sebagai pendahuluan pelajaran kita pada pelajaran yang ke-6, 3 pasal pertama dari kitab Ulangan pada dasarnya adalah sebuah pelajaran sejarah yang mengingatkan orang-orang Israel tentang apa yang telah mereka lalui hingga saat ini. Pada saat ini kita tiba pada pasal 4, pelajaran sejarah berganti lebih ke model khotbah. Pengulangan tentang peristiwa-peristiwa itu bukanlah hanya sekedar memuaskan para penggemar sejarah. Gantinya, hal ini memiliki satu maksud, yaitu untuk menunjukkan pada mereka kuasa dan kasih karunia Allah yang bekerja di antara umat tersebut. Dan bahwa walaupun mereka telah mengacaukan perjanjian itu, Allah terus bekerja untuk menghormati perjanjiannya dengan mereka. Pasal 4 dimulai dengan kata Ibrani, atau sebuah kata sandang dan sebuah kata keterangan, yaitu veata, yang bisa diterjemahkan dan sekarang atau jadi sekarang. Mereka baru saja melihat kembali sejarah yang terjadi belum lama dalam hidup mereka. Hal itu merupakan sebuah pengingat dari apa yang Allah telah lakukan dalam membawa mereka sampai pada titik ini sehingga atau jadi sekarang. Sebagai tanggapan, mereka harus melakukan apa yang Allah sampaikan kepada mereka. Kita dapat melihat dalam Ulangan 10 ayat 12. Itulah sebabnya kata kerja yang pertama muncul sesudah jadi sekarang adalah sama. Kata kerja yang sama atau dalam bentuk yang sama dengan kata kerja yang digunakan dalam permulaan dari doa sema. Dan itu berarti dengar atau dengarkan atau turut. Sebuah kata kerja yang diulang-ulangi di sepanjang kitab Ulangan. Itulah sebabnya pasal ini dimulai. Jadi sekarang, hai Israel, oleh karena apa yang telah aku lakukan untuk kamu, maka kamu harus menurut akan hal-hal berikut ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita mulai untuk pelajaran kita hari Minggu, 31 Oktober 2021 dengan judul Jangan Tambahkan atau Kurangkan. Dalam Ulangan pasal 4 ayat 1 dan 2, Tuhan memiliki amaran khusus kepada orang Israel sehubungan dengan penurutan kepada ketetapan dan peraturannya, serta tidak menambah dan mengurangkan hal-hal tersebut. Kita dapat melihat sejarah bangsa Israel bahwa dalam banyak cara mereka berada dalam masalah karena bukan hanya mengabaikan aturan-aturan tertentu dari hukum itu yang karena tujuan praktis telah menghilangkannya dari hukum, tetapi juga menambahkan pada hukum. Dalam pengertian mereka mempraktekkan hal-hal yang tidak ditentukan oleh hukum. Dan hal itu justru pada akhirnya menuntun pada pelanggaran pada hukum itu. Ketika orang Ibrani tiba di tanah yang dijanjikan bagi mereka, mereka sering mengabaikan amaran-amaran yang diberikan secara langsung. Contohnya yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Sebagai hasilnya, mereka mengikuti praktik-praktik kekafiran. Kadang-kadang bahkan hal itu menjadi bagian dari penyembahan mereka yang seharusnya ditunjukkan kepada Yahweh. Pada zaman Yesus yang tercatat dalam Matius 15 ayat 1-9, mereka telah menambahkan bermacam-macam tradisi manusia. Seperti Yesus sendiri katakan kepada mereka, yang membuat perintah Allah diabaikan. Bagaimanapun juga, dengan menambah atau mengurangkan berarti bahwa hukum itu telah berubah dan bangsa itu menderita konsekuensinya. Ellen G. White menuliskan,
Setan berusaha dengan gigi dan tak kenal lelah dalam upayanya untuk meneruskan pekerjaan yang dia telah mulaikan di surga, yaitu untuk mengubah hukum Allah. Dia telah berhasil dalam membuat dunia percaya pada teori yang dia paparkan di surga sebelum kejatuhannya, yaitu bahwa hukum Allah itu salah dan perlu direvisi. Sebagian besar dari gereja yang mengaku Kristen oleh sikap mereka, jika tidak melalui kata-kata mereka, menunjukkan bahwa mereka telah menerima kesalahan yang sama. Tertulis dalam Selected Messages, Jilid 2, halaman 107. Kita masuk ke pelajaran hari Senin, 1 November 2021, dengan judul Balpeor. Dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 3 dan 4, anak-anak Israel diberikan lagi sedikit pelajaran sejarah yang berfungsi sebagai pengingat masa lalu dan mengenai kebenaran rohani serta praktis dari apapun yang seharusnya mereka pelajari mengenai hal tersebut. Kisah Balpeor dapat kita baca secara lengkap dalam Bilangan pasal 25 ayat 1-15. Bangsa Israel harus menjadi sebuah contoh untuk menunjukkan seperti apa penyembahan kepada Allah yang benar. Bahwa dengan mengikuti Allah-Allah di sekitar mereka, bangsa Israel sering jatuh dalam pemberontakan dan terang-terangan terhadap Allah, yaitu Dia seharusnya mereka wakili di dunia ini. Perasa berzina sering memiliki arti rohani ketika Israel mengikuti Allah-Allah kafir dan juga praktik-praktik mereka, seperti terdapat dalam Hosea pasal 4 ayat 12 dan 14. Tetapi dalam kasus ini menunjukkan bahwa memang ada dosa seksual di antara mereka. Tindakan perzinahan secara fisik akan memimpin pada kemerosotan lebih jauh lagi, yaitu perzinahan rohani juga. Orang-orang yang terlibat pada akhirnya didapati tertangkap dalam praktik-praktik kekafiran di mana bangsa Israel bergabung dalam penyembahan terhadap Balpeor melalui mengeraskan angan hati mereka dengan dosa yang pertama, yaitu dosa secara fisik. Mereka selanjutnya menuai akibat, yaitu dalam dosa berikutnya, yaitu dosa secara rohani yang tentu merupakan tujuan utama dari iblis. Kita masuk kepada pelajaran hari Selasa 2 November 2021. Berpaut pada Tuhan Allahmu. Ribuan yang mati dalam dosa yang berhubungan dengan Balpeor. Semua orang yang mengikut Balpeor dibinasakan. Namun banyak yang tidak terlibat dalam kemurtatan ini, yaitu mereka yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini, tercatat dalam Ulangan 4 ayat 4. Kata Ibrani untuk sungguh-sungguh berpaut adalah DBG. Sering menunjuk pada sebuah komitmen yang kuat untuk berpaut pada sesuatu di luar dari diri sendiri. Akar kata Ibrani yang sama digunakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Ketika seorang laki-laki akan meninggalkan keluarganya dan berpaut dengan istrinya. Seperti tertulis juga dalam Rut 1 ayat 14. Kata ini dalam konteks ini muncul 4 kali dalam kitab Ulangan. Dan di dalam setiap kasus idenya selalu sama. Mereka, yaitu umat Israel, harus berpaut atau berpegang teguh pada Tuhan Allah mereka. Yang berarti mereka harus memberikan diri mereka kepadanya dan mendapatkan kuasa dan kekuatan daripadanya. Apa yang penting untuk diingat adalah bahwa umat ini sendiri adalah subjek dari kata kerja ini. Mereka harus berpaut, mereka harus membuat pilihan untuk berpaut pada Allah dan kemudian di dalam kuasa dan kekuatannya menghindari supaya jangan jatuh dalam dosa. Allah itu setia, Allah sanggup untuk menjaga kita supaya jangan jatuh. Tetapi kita harus membuat satu pilihan yang sadar, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang setia pada peristiwa Balpeor, untuk berpaut pada Allah. Jika demikian, maka kita bisa diyakinkan bahwa apapun pencobaan itu, kita bisa tetap setia. Kita tiba pada pelajaran hari Rabu 3 November 2021. Dan bangsa besar manakah? Dalam Ulangan 4 ayat 5-9, ada beberapa teks yang sangat tegas dan indah yang bisa ditemukan dalam keseluruhan Alkitab. Seseorang bisa berargumentasi bahwa esensi pekabaran dalam kitab Ulangan ditemukan tepat di sini. Dan yang lainnya adalah bersifat komentar. Pada saat kita membaca ayat-ayat ini, pikirkan tentang berbagai macam cara di mana prinsip-prinsip di dalam ayat-ayat ini bisa diaplikasikan kepada kita juga pada zaman ini. Tuhan menginginkan bangsa Israel untuk menyadari bahwa mereka telah dipanggil, dipilih untuk alasan yang khusus.
Mereka adalah bangsa yang besar, sama seperti yang Allah katakan kepada Abraham, tepat pada saat pemanggilan pertama untuk keluar dari tanah Kasdim, bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Seperti tertulis dalam Kejadian 12 ayat 2 dan Kejadian 18 ayat 18. Tujuan dari membuat mereka menjadi besar adalah, yang pertama, supaya mereka bisa menjadi berkat kepada semua kaum di muka bumi. Dan tentunya berkat yang paling utama adalah Yesus, Sang Mesias, yang akan datang melalui keturunan mereka. Yang kedua, supaya bangsa Israel dapat menjadi terang dunia. Seperti dikatakan dalam Yesaya 49 ayat 6. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Dalam ayat-ayat ini, Musa menunjukkan pada dua hal yang membuat bangsa Israel itu spesial. Yang pertama, Tuhan itu dekat dengan bangsa Israel, di mana dalam cara yang unik dia hadir melalui bait suci. Yang kedua, oleh karena ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum itu. Terdapat dalam Ulangan 4 ayat 8. Kita tiba di akhir pelajaran kita pada hari Kamis 4 November 2021. Kebijaksanaanmu dan akal budimu. Seperti yang kita lihat dalam Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 9, adalah sebuah ekspresi yang sangat kuat yang tidak hanya menunjukkan status spesial dari bangsa ini, tetapi juga panggilan misinya. Dalam ayat-ayat tersebut adalah sebuah ide bahwa mereka perlu menurut, mengikut dan melakukan yang Tuhan perintahkan kepada mereka untuk lakukan. Tuhan telah mengajarkan kepada mereka akan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturannya. Kebijaksanaan dan akal budi mereka datang ketika mereka memelihara ketetapan dan perintah tersebut. Penurutan mereka itulah yang disebut sebagai kebijaksanaan dan akal budi mereka. Israel sebenarnya memiliki sistem hukum, aturan, dan ketetapan yang paling indah yang pernah ditemukan di dunia ini. Kebijaksanaan dan akal budi mereka datang dari manifestasi hukum Allah yang nyata dalam hidup mereka. Mereka harus menghidupkan kebenaran yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Dan mereka bisa melakukan itu hanya apabila mereka menuruti semua kebenaran-kebenaran itu. Semua terang dan semua kebenaran tidak akan mendatangkan kebaikan, baik bagi bangsa Israel maupun bagi bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka, jika mereka tidak menghidupkan kebenaran itu. Itulah sebabnya berulang-ulang mereka dipanggil untuk menurut. Karena penurutan mereka kepada ketetapan-ketetapan dan peraturan Tuhan, bukan ketetapan dan peraturan-peraturan mereka sendiri, adalah menjadi poin utama dalam hal menjadi saksi bagi dunia. Seperti yang Ellen G. White katakan, penurutan mereka kepada undang-undang Allah akan menjadikan mereka keajaiban dan kemakmuran di hadapan bangsa-bangsa di dunia. Ia dapat memberikan bangsa Israel hikmat dan kepandaian dalam segala pekerjaan yang sulit, yang akan terus menjadi guru mereka dan akan memuliakan dan mengangkat mereka melalui penurutan kepada undang-undangnya. Jika menurut, mereka akan dipelihara dari penyakit-penyakit yang menimbulkan bencana kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan diberkati dengan kesegaran intelek. Kemuliaan Allah, keagungan dan kuasanya harus ditunjukkan dalam segala kemajuan. Mereka harus menjadi sebuah kerajaan imam-imam dan raja-raja. Allah melengkapi mereka dengan setiap perlengkapan supaya menjadi bangsa yang termulia di dalam dunia ini. Dalam buku Seri Membina jilid 5 halaman 221. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran yang ke-6 ini. Kiranya kita akan mendapatkan satu berkat di dalam kehidupan kita, bahwa kita juga adalah satu umat pilihan yang Tuhan panggil, memiliki satu misi khusus, dan kita dapat menjadi berkat, menjadi terang bagi sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akhiri di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat kebaikan. Tuhan lagi menolong dan memberkati kami. Kiranya pelajaran sekolah sahabat pada hari ini yang kami pelajari akan membawa berkat bagi kami. Tolong kami Bapa, kiranya kami dapat menjadi pelaku firman. Tuhan berkati seluruh pemirsa yang telah mengikuti pelajaran ini, berkat Allah melimpah bagi mereka. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih saudaraku yang diberkati oleh Tuhan yang senantiasa mengikuti program ini. Sahabat, mari belajar sekolah sahabat setiap hari. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati kita.